Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 14 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengatasi Tawar Hati. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Engkau memberikan keberanian, Engkau memberikan pengharapan, Engkau memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan semua yang terbaik agar kami sanggup untuk menjalani kehidupan di dalam campur tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Renungan yang cuma satu ayat terambil dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Apa yang menyebabkan tawar hati? Sewaktu kita membaca ayat-ayat berikutnya dikatakan, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya? Dan membalas manusia menurut perbuatannya. Sahabat seperjalanan, ini adalah sebuah peristiwa yang dikaitkan dari ayat yang kedua, ayat yang ke-10 dari pasal 24 Amsal. Dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Dan itu dikaitkan dengan bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Ini sebuah peristiwa yang sangat menakutkan. Tawar hati yang didekatkan dengan sebuah peristiwa yang ada di depan yang seakan-akan semuanya gelap. Apa yang ada di depan kita adalah kematian. Apa yang ada di depan kita adalah pemancungan. Apa yang ada di depan kita adalah tiang gantungan. Tiang gantungan, pemancungan, kematian pada bagian ini di dalam kitab Amsal itu bisa punya banyak makna yang kita kaitkan dalam hidup kita saat sekarang. Bagaimana seseorang bisa menjadi tawar hati dan kemudian mengalami kesesakan? Karena apa yang dilihat di depan mata sekalipun itu tidak terjadi. Tetapi itu sedang perjalanan menuju ke arah sana. Perjalanan menuju kepada kematian. Di mana kita akan dibunuh, di mana kita akan dipancung, di mana kita akan meninggal. Dan itu sedang di dalam proses, bukan bayang-bayang. Sedang proses menuju ke sana. Sahabat seperjalanan, siapapun tatkala ada di dalam posisi yang seperti demikian. Siapa yang berani berkata, aku berani, aku yakin, aku percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tatkala semua peristiwa yang buruk itu bukan hanya angan-angan, bukan hanya mimpi, bukan hanya kekhawatiran, bukan hanya ketakutan yang belum terjadi, tapi itu sedang proses menuju ke sana. Kalau kita membayangkan gambaran ini adalah mungkin gambaran orang yang mengalami sebuah sakit yang keras, yang kronis, yang mungkin stadiumnya adalah 4, dan kemudian dokter mengatakan tinggal waktu sesaat lagi. Atau kemudian kita yang mengalami sebuah kesulitan yang sangat sulit, segala jalan kita sudah tempuh, segala pertolongan kita sudah mintakan ke kiri dan ke kanan, lalu tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita. Dan pada saat itulah kita dalam kesendirian. Atau kita juga yang sedang mengalami sebuah penolakan. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita. Tidak ada seorang apalagi mencintai kita, apalagi menolong kita. Benar-benar kita ditinggalkan kesendirian. Bukankah itu sesuatu yang sangat wajar, normal, dan logis? Kalau kita tawar hati, kalau kita mengalami sebuah kesesakan. Semua jalan tertutup. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah sudah tidak ada jalan lagi. Yang ada di hadapan kita adalah kegelapan. Yang ada di hadapan kita adalah kebinasaan. Yang ada di hadapan kita adalah keputusasaan yang kita akan jalani. Di dalam posisi seperti demikian, sahabat seperjalanan, kita harus mencari kepada siapa? Tentu kalau kita bertanya kepada orang yang dekat dengan Tuhan, mereka akan dengan mudah menjawab, biarlah apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan membimbing engkau, Tuhan akan menguatkan engkau, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Betul, yang mengalamikan saya bukan dia. Tentu engkau lebih mudah berkata daripada saya mengalami. Tetapi disinilah sahabat seperjalanan, kita sedang diuji.
Orang-orang yang sedang dalam keadaan baik-baik saja pun, setiap orang pernah mengalami di titik-titik yang paling sulit, yang membuat kita menjadi tawar hati dan mengalami dalam kesesakan. Kesesakan identik dengan kita menjadi sulit bernafas. Artinya kalau sulit bernafas, proses kematian menjadi sangat dekat. Tidak hanya berbicara tentang kematian fisik, kematian harapan, kematian dalam banyak aspek, kehilangan segala-galanya. Dan firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kesesakan, problema hidup, kesulitan, masalah demi masalah bisa hadir kepada setiap manusia secara bergantian. Kalau kita berada dalam titik yang terendah, tiap orang pun pernah mengalaminya. Dan di dalam proses waktu hidup selanjutnya pun itu bisa mengalami. Tidak ada orang yang kebal kepada yang namanya problem hidup. Tidak ada orang yang kebal kepada yang namanya itu masalah hidup. Kalau masalah satu selesai bukan berarti masalah di depan tidak ada lagi. Tidak ada seorang pun yang kebal. Tetapi kalau kita percaya kepada banyak ayat Alkitab, Tuhanlah sumber kekuatanku, Tuhanlah benteng dan kota bentengku yang teguh, Tuhanlah dasar pengharapanku, Tuhanlah labuhan di mana hatiku menautkannya kepada Tuhan. Tuhanlah menjadi terang yang memberikan terang kepada kegelapan. Tuhanlah yang membuka jalan-jalan yang tertutup. Ayat-ayat itu memang kalau kita hanya pahami, kalau kita hanya mengerti, kalau kita hanya hafal, tetapi kita tidak mempercayai Allah, maka tetap posisinya. Seberapa banyak pun kita mengenal kebenaran firman Allah, seberapa banyak pun ayat-ayat tentang kekuatan yang berasal dari Allah kita hafal, namun kita tidak mempercayainya dan kita tidak dijadikan. Itu bagian yang include, itu bagian yang larut, itu bagian yang menyatu antara diri kita dengan firman Tuhan, antara diri kita dengan Tuhan. Tak kala itu sudah menyatu, maka kita mempercayai. Tidak ada gunung yang tidak bisa digeser kalau Tuhan berkenan. Tidak ada kegelapan yang Tuhan tidak bisa terangi kalau Tuhan berkenan. Tuhan sudah memberikan bukti yang tidak hanya berbicara janji. Bagaimana anak-anak Tuhan di zaman terdahulu sekarang, dan bagaimana orang-orang pun yang pernah mengalami kesulitan di masa-masa yang paling sulit, Tuhan menolong, Tuhan mengangkat. Apa yang kita perlu lakukan? Jangan tawar hati supaya engkau tidak sesat. Kita perlu punya pengharapan, mempercayai bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Kalaupun kesulitan diizinkan, kalaupun problem diizinkan, problem itu tetap ada, kesulitan itu tetap ada. Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk melaluinya. Dan pasti di penghujung perjalanan yang sulit itu, kita akan menemukan terang, kita akan menemukan jawaban. Dan di dalam melewati masa sulit itu, kita senantiasa akan mendapatkan kekuatan demi kekuatan, penghiburan demi penghiburan, pertolongan demi pertolongan. Dan tidak ada masalah sebesar apapun yang Tuhan tidak bisa tangani bersama dengan Tuhan. Setiap kita masing-masing bisa melewatinya. Sahabat seperjalanan, apapun persoalan hidup yang sedang kau hadapi saat ini, dalam kesendirian, tidak ada yang mengerti engkau, tidak ada yang menolong engkau. Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan janji Tuhan adalah ya, benar, dan amin. Dan janji Tuhan itu akan dibuktikan selama engkau mempercayainya dan beriman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mempercayai engkau di dalam masa-masa sulit hidup kami. Tuhan akan menolong kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan menguatkan, menghibur, menolong kita semua. Amin.